Melihat perkembangan zaman yang semakin modern, membuat banyak hal yang dulunya dikenal sebagai barang yang sangat mewah dan berharga menjadi suatu barang yang hanya memiliki nilai sebagai suatu koleksi. Seperti halnya dengan berbagai macam senjata tradisional maupun pusaka yang telah membuat suatu torehan sejarah dalam perkembangan masyarakat maupun budaya bangsa. Ya Haleh, gak mana lagi? Itu hakesa kondonya gerak, banyak pesan yang dapat dialah. Ampun hidup masih banyak jelaka, hidup sengsara nanti keberkah. Jalan-jalan melihat pusaka. Pusakanya di Kota Raja. Yuk kita jalan sama-sama di Amazing Indonesia. Museum Mula Warman dahulu merupakan istana Kesultanan Kutai Kartanegara yang dibangun pada tahun 1936. Pada tahun 1966, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim mengeluarkan ketentuan nomor 1 Pemerintah KKTI 1966 bulan Oktober yang menyatakan bahwa semua benda milik pribadi atau warisan dikembalikan pada pribadi, sedangkan benda milik kerajaan menjadi milik negara. Berbicara pusaka yang ada di Kerajaan Kutai Kartanegara, ada hubungannya nih dengan Museum Mula Warman. Di sini banyak sekali pusaka kerajaannya. Penasaran apa saja pusaka yang ada di museum ini? Yuk ikuti terus Amazing Indonesia! Oh ya guys, untuk memasuki museum ini, pengunjung diwajibkan untuk membayar retribusi sebanyak Rp10.000 per orangnya. Memasuki Museum Mula Warman, auranya memang beda, karena kita akan langsung menjumpai benda-benda bersejarah peninggalan Kerajaan Kutai Kartanegara. Dan pada bagian pintu utama, terdapat Singgasana Raja dan Permaisuri. Sebagai realisasi keinginan masyarakat serta pemerintah untuk memelihara peninggalan sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara, maka pada tanggal 25 November 1971, pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Kutai mendirikan Museum Kutai. Pada tanggal 18 Februari 1976, diserahkan pengelolanya oleh Gubernur Kalimantan Timur. Sejak saat itu, museum ini diberi nama Museum Mula Warman yang berstatus Museum Negeri Mula Warman. Pemakaian nama Mula Warman untuk mengabadikan seorang raja Kutai Ing Martadipura yang terkenal arif dan bijaksana.
Dor. Ayo, siapa Mbak? Siapa ya? Saya Mangir dari pemandu Museum Mula Warman. Nah, saya Sila nih Mas, iya. dari tim Amazing Indonesia. Dari tadi saya penasaran nih Mas, keliling di museum. Cuman bingung, ini apa? Nah, boleh dijelasin nggak Mas? Oh, bisa banget Mbak. Oke, jadi ini namanya adalah kelambu kuning. Jadi kelambu kuning itu merupakan salah satu benda sakral yang ada di Museum Mula Warman. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada benda-bendanya, ada kayak dari tombak, habis itu ada dari gong, baru ada baju jirah. Karena sebelumnya memang digunakan untuk para raja-raja dari raja ke-19, 18, sampai 17. Nah, ini memang merupakan benda pusaka dari Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Oke, ini yang sebelah sini tadi di kelambu kuning ya. Sebelah sini apa nih Kalau Mas? ini namanya tiang ayu. Nah, jadi ini namanya tiang ayu. Jadi tiang ayu ini merupakan benda kalau misalnya nanti acara erau itu nanti akan dilaksanakan mulainya erau. Jadi nanti sultan itu akan tidur di sini, kepalanya di sini kan. Nah, nanti dia itu tidur, terus nanti dibacakan doa-doa, sesembahan segala macam. Nanti setelah itu sultan bangun, nanti kan ada gong. Nah, nanti sultan akan memutari gong itu di atasnya, nari jinjit gitu. Nah, setelah itu baru nanti sultan akan ke singgasana dan disitulah baru dimulainya acara erau. Oh gitu, berarti dari sini ke singgasana depan tadi ya Mas ya? Betul. Iya. Nah, ini saya juga penasaran nih Mas, apakah dari semua yang ada di museum ini hanya dipajang ataukah ada yang masih dipakai nih Mas sampai Oh, masih sekarang? ada Mbak. Masih ada ya? Gimana tuh Mas? Ada di depan sana. Oke, saya penasaran, kita ke sana ya. Yuk, boleh silahkan. Oke, Mas, saya penasaran Mas, ini apa ya? Oh, kalau ini namanya mahkota, Mbak. Mahkota. Jadi mahkota atau biasa dibilang ketopong. Nah, jadi ketopong ini merupakan turun-temurun dari masa Hindu. Ya, jadi sampai masa Hindu, Islam itu udah dari sini udah ada. Gitu. Oke, Mas, kalau untuk ketopong ini sendiri asli atau replika, Mas? Kalau ini sementara replika karena yang asli berada di Museum Nasional Jakarta. Oke, ini kayaknya masih banyak lagi nih, Mas. Saya penasaran, kita ke sana yuk. Oke, boleh silakan. Mas, ini apa nih, Mas? Nah, kalau ini Mbak, ini merupakan koleksi yang sering dipakai ketika nanti acara erau ataupun nanti penobatan sultan yang selanjutnya. Nah, jadi Mbak bisa lihat di sini ada kalung unca, keris buritkang, tali juwita. Nah, itu biasanya nanti dikenakan oleh sultan nanti ketika misalnya ada pelantikan, misalnya contoh nanti sultan akan melepaskan kerisnya, keris buritkang itu dari sarungnya baru naikkan ke atas. Nah, itu baru menandakan sultan nanti sudah sah, termasuk yang ketopong sebelumnya. Ketopong sebelumnya, berarti yang di sini yang dipakai sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Nah, sebelah sana juga masih ada. Nah, sini masih ada lagi, Mbak. Nah, jadi di sini ada koleksi kalung Wisnu sama ikat pinggang. Nah, itu nanti tetap masih dipakai sebagai ornamen pelengkap. Jadi nanti ada mahkota, kalung Wisnunya nanti dipakai sama kalung uncal, terus nanti tali juwita sama ikat pinggang. Nah, itu semuanya dipakai. Baru nanti ketika penobatan Sultan Mahkota, Sultan narik kerisnya dan itulah nanti disahkannya Sultan yang terbaru. Sultan yang terbaru. Kalau yang di bawahnya ini apa nih, Mas? Kalau di bawahnya ini masih sebagai pelengkap. Nanti ketika misalnya sultannya lagi duduk di singgasana, mungkin nanti ada kipas-kipas atau segala macam. Gitu. Wah, menarik sekali ya, Mas. Iya. Kayaknya di sebelah sana ada lagi nih. Masih Kita ke banyak sana lagi. yuk. Oke, boleh. Luas banget ya, Mas. Iya. Nah, di sebelah kiri Mas ini ada apa ya? Nah, kalau ini namanya keris lidah api, Mbak. Jadi keris lidah api itu merupakan keris yang dipakai untuk suatu ritual atau misalnya ada penobatan atau segala macam. Nah, fungsi keris ini itu memiliki berbagai macam beda-beda fungsinya, Mbak. Dari yang besar sampai yang kecil itu semuanya berbeda. Berbeda. Nah, kalau dilihat nih, Mas, ini bahan dari kerisnya sendiri, ini bahannya apa sih, Mas? Kalau untuk bahan keris lidah api ini terbuat dari batu besi, jadi memang khusus batu yang kuat. Jadi tidak ada batu yang bisa sampai jadi pecah gitu loh ketika nanti dijadikan keris. Itu. Ya, berarti memang batu khusus ya? Batu khusus. Wah, menarik sekali. Nah, sebelah sini saya juga penasaran, Mas. Sini ya? Kita lihat yuk. Yuk. Nah, di sini nih ada apa nih, Mas? Nah, kalau di sini Mbak, ini full satu set alat senjata dari suku Dayak. Nah, biasanya suku Dayak itu ketika dia punya senjata banyak, dia kan ada dari sumpit,
mandau, itu sering dipakai kalau ketika tidak berperang, itu mereka dipakai untuk berburu. Nah, biasanya khusus untuk yang sumpit di sini, itu dia pakai ada senjata racunnya, Mbak. Jadi nanti di ujung sumpitnya itu, biasanya itu mereka biasa kasih kayak getah ataupun semacam racun kayak cabai-cabean segala macam. Fungsinya untuk melumpuhkan hewan yang diburu, entah itu kayak dari babi hutan ataupun rusa, seperti itu. Terima kasih Mas Tian udah nemenin Sama-sama. Sila dan juga tim Amazing Indonesia berkeliling Museum Mula Warman untuk menggali berbagai pusaka yang Ya. ada di museum ini. Terima Oke. kasih Mas Tian. Nanti kalau ada kesempatan waktu bisa datang kemari dan akan kita temani lagi berkeliling ke Museum Mula Warman. Oke, siap. Sampai jumpa Mas Tian. Dadah. Tenggarong dulu kota raja, sekarang kota tujuan wisata. Banyak orang datang beraya, sayang lihat peninggalan. Gimana? Udah paham kan beragam pusaka yang ada di Kesultanan Kutai Kartanegara? Di sini kita sekaligus belajar mengenai sejarah yang ada loh. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan share Amazing Indonesia. Dan sampai jumpa! Kayu dan batu bara berlimpah luas. Mahkota emas di kepala, mandau diangkat oleh raja. Sama-sama jaga pusaka. Salam hangat dari Kota Raja.